Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang toharoh. Toharoh sendiri memiliki arti dari bahasa yaitu bersih, maupun istilah memiliki arti bersih dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Sebagaimana orang muslim yang hendak mendirikan sholat, diwajibkan atas mereka untuk bersuci. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, basuhlah kedua kakimu sampai ke mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat pembuangan air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, debu yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Kandungan dari ayat tersebut merupakan tuntunan bagi seorang mukmin apabila dia hendak mendirikan sholat, sementara dalam keadaan itu dia sedang berhadas, hadas kecil maupun berhadas besar, hendaklah ia berwudu atau bersuci. Orang yang mendirikan sholat, maka dia wajib untuk bersuci, karena kalau tidak maka sia-sia sholatnya, karena dianggap tidak sah, karena wudu itu tersebut merupakan syarat sah sholat ya. Merupakan syarat sah sholat ya. Ayat tersebut juga menjelaskan tentang tata cara berwudu, yaitu pertama membasuh muka, yaitu mulai dari ujung rambut sini sebelah muka atau dari dahi sampai ke dagu. Membasuh kedua tangan dari sela-sela jari ini sampai siku. Habis itu menyapu kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Kemudian tata cara bertayamum, meletakkan kedua telapak tangan kepada debu, kemudian membasuh muka, disapukan ke muka ya, kemudian meletakkannya lagi, kedua telapak tangan itu disapukan lagi ke telapak tangan hingga ke siku, lalu kembali lagi ke telapak tangan. Ayat ini itu Allah berfirman, dari ayat ini Allah tidak ingin memberatkan umat muslim, tetapi untuk menuntun kaum muslim, menuntun mereka untuk bersuci, mengetahui cara-cara bersuci. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Alat-alat yang digunakan untuk bertoharoh antara lain yaitu 1. Debu, air, tanah, kayu, batu, kertas, daun. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 11 dan Al-Furqan ayat 48 yang inti dari artinya bahwa Allah memberikan kabar gembira dengan turunnya air hujan dari langit. Air hujan tersebut turun dalam keadaan suci dan dapat mensucikan. Jadi pada dasarnya air hujan itu telah diturunkan oleh Allah ke bumi agar memberikan manfaat kepada makhluk hidup tersebut seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Manfaat yang dapat diambil dari air hujan oleh manusia yaitu salah satunya untuk bertoharoh dari hadas kecil maupun hadas besar. Karena tidak semua air yang suci itu dapat digunakan untuk mensucikan diri atau bersuci. Menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, kata tahuro yang terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 48 tersebut mengacu pada air yang turun dari langit atau air hujan tersebut. Saat pertama kali terbentuk, air hujan merupakan air yang sangat bersih, mulia, bebas kuman dan polusi. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, air tersebut menjadi terkontaminasi dengan partikel-partikel yang ada di langit. Tetapi air tersebut tetaplah air yang mulia dan dapat mensucikan dan dapat diambil manfaat bagi manusia. Dijelaskan dalam ayat lain yaitu dalam Al-Quran surat An-Anfal ayat 11 bahwasanya yaitu ingatlah ketika Dia menjadikan kamu mengantuk sebagai ketentraman darinya dan Allah menurunkan hujan dari langit kepada kalian untuk mensucikan kalian. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari video sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah dikarenakan dalam keadaan tidak suci. Sebagai umat muslim, kesucian merupakan hal yang utama. Pasalnya, salah satu syarat sahnya beribadah, khususnya sholat, yaitu adalah suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Contoh dari hadas kecil itu sendiri yaitu seperti kentut atau buang angin, kedua yaitu ada buang air kecil. Kemudian contoh dari hadas besar yaitu seperti menstruasi atau haid, nifas, junub, dan sebagainya. Hal pertama yang tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah yaitu haid atau menstruasi. Hal tersebut dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya yaitu dan mereka menanyakan kepadamu tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Menurut Mufasir, ayat ini merupakan jawaban atas pertanyaan para sahabat Nabi Muhammad tentang perlakuan kaum jahiliyah yang menganggap hina dan rendah para wanita yang sedang menstruasi pada saat itu. 10 ini menurut para mufasir mengajarkan bahwa darah haid itu merupakan darah yang kotor. Maka dari itu ada beberapa aturan Islam
yang berfungsi sebagai pelarangan, atau ada beberapa aturan Islam yang melarang para wanita yang sedang menstruasi atau haid, yaitu seperti dilarang berpuasa, sholat, bersetubuh, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesucian dan menghindarkan diri dari kerusakan. Hal yang tidak diperbolehkan selanjutnya yaitu beribadah dalam keadaan mabuk dan dalam keadaan junub. Hal tersebut berdasarkan Quran Surah An-Nisa ayat 43. Berikut di sini saya akan membacakan arti dari Quran Surah An-Nisa ayat 43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu tidak mengerti apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula menghampiri masjid saat kamu sedang dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Jadi ada sebuah hadis yang menceritakan penyebab hal tersebut dilarang. Hal tersebut berkaitan dengan asbabun nuzul ayat ini. Jadi dalam sebuah hadis diceritakan bahwa ada seorang sahabat Nabi yang sedang mengadakan jamuan. Kemudian dia mengundang seluruh sahabat-sahabatnya dan memberi minuman khamar sebagai jamuannya. Setelah mengadakan jamuan itu, waktu sholat pun tiba. Ada salah satu fulan yang diajukan untuk menjadi imam. Jadi si fulan tadi karena sholatnya itu dalam keadaan mabuk, sehingga akalnya itu tidak sepenuhnya sadar, maka si fulan tadi itu membaca surahnya itu dengan bacaan yang keliru sehingga mengubah artinya secara fatal. Perlu diingat bahwa saat itu belum ada larangan mengenai dilarangnya khamar atau diharamkannya khamar atau minuman keras pada saat itu. Kemudian larangan yang selanjutnya itu larangan mengenai dilarangnya sholat dalam keadaan junub, dan jangan pula mendekati tempat-tempat sholat seperti masjid ketika dalam keadaan junub, kecuali memang lewat saja, seperti melintasi dari pintu ke pintu itu masih nggak apa-apa. Tapi untuk menetap di masjid masih dalam keadaan junub itu tidak diperbolehkan sebelum ia mensucikan diri dari hadas tersebut dengan cara mandi besar. Keadaan yang tidak bisa menggunakan air, atau seperti hanya sakit dan tidak bisa menggunakan air, dan memang di daerah situ itu sedang tidak ada air sama sekali, maka diperbolehkan melakukan tayamum. Carilah debu yang suci, kemudian usaplah pada muka dan tangan kalian. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Pengampun terhadap dosa-dosa kalian. Sekian presentasi dari kelompok 1. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.